Amin. Shalom. Wah, hari ini banyak yang pakai baju merah. Toleh kanan kiri ngomong, kamu hari ini keren sekali. Siapa di sini punya binatang peliharaan? Anjing kah, kucing kah? Wah, banyak yang punya binatang peliharaan. Saudara tahu kenapa binatang peliharaan tidak dibiarkan sama Tuhan bisa berbicara? Saya punya 3 anjing di rumah, 2 golden dan 1 poodle. Semua heboh kalau saya pulang ke rumah itu. Jadi yang menyambut dengan meriah itu, acara penyambutan itu bukan suami saya atau anak saya, tapi anak-anak bul ini. Heboh gitu. Nah kemarin kalau pulang seharian keluar itu penyambutannya meriah. Apalagi kalau berhari-hari gak pulang, baru pulang berlibur gitu. Saya kemarin baru pulang sama rombongan dari GL, saya duduk di kursi kira-kira 10 menit. Sampai selesai acara penyambutan anak-anak berbulu, baru bisa peluk anak dan suami saya. Kalau enggak gitu, enggak selesai. Itu pun anjing saya yang kecil masih ngikutin sampai ke kamar, nunggu diapakan? Nunggu digendong. Baru sudah, baru selesai, baru turun, baru dia bisa pergi. Jadi penyambutannya itu sedemikian meriahnya kalau saya itu datang gitu. Dan ini ada satu video yang saya ingin tunjukkan mengapa Tuhan itu membuat binatang piaraan tidak bisa berbicara. Coba dilihat videonya. Ini mirip sekali sama pudel saya. Kalau saya belum masuk rumah itu modelnya kayak gini, kipit gitu. Ekornya. Pasti yang punya binatang piaraan tuh kayak gini nih. Nah kalau pulang baru heboh kan. Nggak tahu dijilatin atau diapakan. Pokoknya dia senang sekali menunggu tuannya pulang. Hal ini yang ingin saya tunjukkan adalah action speak louder than words. Jadi tindakan itu berbicara lebih keras, lebih kencang daripada kata-kata. Dan tema kita hari ini adalah tentang the acts of love. Tindakan kasih. Hari ini kan pas kita sedang merayakan Imlek di gereja ini. Jadi bisa dipraktekkan langsung. Ayo coba toleh kanan dan kiri kasih senyum yang paling manis. Terus ngomong bagi angpaunya sekarang dong. Bagi angpaunya sekarang dong, katanya sayang gitu kan. Dan Yesus adalah teladan terbaik dalam tindakan kasih. Yesus gak hanya mengatakan aku mengasihimu. Tapi Yesus itu membuktikan kasihnya dengan tindakan, dengan action. Dan yang paling ekstrim adalah dia mati bagi kita. Jadi tanda kasih Yesus itu bukan ini, tapi cross. Tanda kasih Yesus bukan kasih yang biasa tetapi tanda salib. Bukan karena siapa kita, apa yang kita lakukan, apa yang membuat Tuhan sanggup mengasihi kita bukan. Tetapi tindakan kasihnya sampai naik ke kayu salib adalah bukti bahwa dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Sekali mengasihi, selamanya mengasihi, tidak berubah. Sama-sama ngomong kasih Yesus tidak berubah. Tanda kasih Yesus, love is cross. Tapi tanda kasih manusia, love is sarangi. Betul enggak? Ayo yang lagi duduk sama suaminya, coba ditoleh suaminya. Kasih gini. Jangan berhenti, terus gini-gini kan. Ada uang, suami disayang. Enggak ada uang, suami diapakan? Wih, ditendang lu, dibuang lu. Memang momen Imlek ini kan sangat identik dengan berkat keuangan. Tapi use money and love people. Manfaatkan uang dan kasihi sesama. Pakai uangmu itu untuk mengasihi sesama. Don't love money and use people. Jangan dipakai, disayangi supaya dapat uangnya. Jangan menyayangi uang dengan memanfaatkan sesama. Money can feed the body, but love feed the soul. Uang itu bisa mengenyangkan tubuh, tetapi kasih mengenyangkan jiwa. Jadi setiap kita yang mendengar firman hari ini,
Saya percaya saudara akan menerima kasih bukan hanya kasih yang cukup, tapi kasih yang berkelimpahan. Katakan amin. Menerima anugerah Tuhan, gak tahu anugerah itu berupa keajaiban, kesehatan, kekayaan. Bukan hanya cukup, tetapi hari ini saya berdoa semua menerimanya sangat-sangat berkelimpahan. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan amin yang kenceng. Saya kasih pantun ya, jalan-jalan ke kota Trenggalek. Tuh yang kenceng dong cakepnya. Jalan-jalan ke kota Trenggalek. Cuaca panas enaknya minum es. Selamat tahun baru Imlek. Yesus buat kita semua jadi sukses. Amin. Aminnya yang kenceng. Aminnya double portion. Nah gitu loh. Biar yang ngasih berkat itu semangat gitu. Dan hari ini saya akan sampaikan 3 teladan kasih, tindakan kasih Yesus. Yang pertama, membangun dengan kasih. Kita lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 15 sampai 17. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Pada Dia seluruh tubuh tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendiannya. Sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi Yesus itu membangun dirinya di dalam kasih. Yesus sendiri loh bangun diri dalam kasih. Hal ini membuktikan bahwa membangun dalam kasih itu penting. Ngomong sama diri sendiri penting. Saya menikah tahun ini 15 tahun. Dan pernikahan saya baik-baik saja. Saya punya suami yang baik, anak yang baik. Tidak pernah ada masalah, orang ketiga, keempat, kelima, keenam tidak ada. Tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah keluarga, tidak ada masalah menantu mertua, tidak ada. Tuhan itu baik, kasih saya keadaan yang baik. Tetapi dalam keadaan yang baik seperti itu, di awal-awal menikah, penyesuaian saja, saya pernah ngomong sama suami saya. Menikah ini kalau nggak punya Yesus, berat ya. Padahal fine-fine aja loh. Saya merasa bahwa menikah kalau nggak punya Yesus itu berat. Padahal saya mengasihi suami saya mengasihi saya. Membangun pernikahan juga dalam kasih Kristus, saya diberkati di gereja ini. Tetapi hal-hal kecil, masalah-masalah kecil yang sepele kalau kita nggak punya Yesus, nggak akan mengerti tentang mengalah. Tidak akan mengerti tentang mengerti, memahami. Mau tahu, kalau enggak gara-gara intonasi suara aja bisa bertengkar. Gara-gara WA enggak dibalas bisa bertengkar. Gara-gara telepon enggak diangkat bisa bertengkar. Dan membangun dalam kasih itu baru teruji ketika ada badai topan yang melanda. Ketika pulang dan suamimu berkata, sayang saya tidak bawa uang. Ketika kamu mengetahui bahwa suamimu digondol sama wanita lain. Ketika kita mengetahui bahwa suami membuat hidup kita sedih dan sengsara. Atau suamimu melakukan KDRT. Atau ketika istrimu sudah gak setia lagi. Sudah gak cinta lagi. Seruwewetnya seperti radio rusak. Itu keadaan-keadaan hal-hal buruk yang terjadi. Tetapi itu membuat keluarga, hubungan teruji apakah kita ini selama ini membangunnya dalam kasih atau tidak. Jika dibangun di atas dasar uang, ketika nggak punya uang, hubungan itu akan hancur. Ketika dibangun di dalam kebencian, apalagi hubungan pasti hancur. Mungkin punya hubungan persaudaraan, persahabatan yang hancur, mungkin kita tidak membangunnya di dalam kasih. Tetapi kalau kita membangun di dalam kasih, apapun yang kita bangun pasti berhasil. Katakan amin. Entah itu pernikahan, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu hubungan dengan sahabat, dengan saudara, dengan keluarga. Bangunlah di dalam kasih Kristus. Ketika badai topan di dalam hidup saya terjadi. Saya alami, jauh sebelum pandemi, saya sempat mengalami masalah keuangan. Ya tiba-tiba suami saya pulang dan ngomong, aku gak bisa kasih uang kamu banyak.
Dari dulu santai-santai enggak pernah mikir uang, sekarang jadi berpikir uang. Tapi tidak terlintas di dalam benak saya untuk ganti suami cari yang sultan Tidak terlintas loh. Saya cuman gandeng suami saya cuman ngomong, ayo doa. Apapun keadaan keuangan kita, tetap perpuluhan. Saya kan khawatir enggak perpuluhan toh. Biasanya orang kalau merasa duitnya kurang kan langsung enggak perpuluhan. Saya enggak. Kita tetap perpuluhan. Dan tetap percaya Tuhan sanggup pelihara dan pulihkan. Sejak saya doa itu sampai hari ini, gak pernah saya sehari gak makan 3 kali. Tetap terpelihara dengan sempurna, tetap dijagai, dilindungi. Bahkan hari ini saya diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan. Dan itulah pentingnya membangun di dalam kasih. Ketika kita membangun di dalam kasihnya Kristus, kita itu kuat menghadapi badai topan hari ini. Saya dan suami tetap mengasihi walaupun waktu itu kita kekurangan. Tapi hari ini saya bisa bersaksi, saya dipelihara dengan baik, diberkati dengan kelimpahan, tidak kekurangan satu apapun. Dan Yesus adalah kasih. Jadi membangun dengan kasih itu membangun di atas dasar Yesus sebagai batu karangnya. Jadi bangun apapun di dalam Kristus Yesus. Ketika kita hadapi badai topan yang melanda, dengan kekuatan kasihnya, kita akan buktikan pada dunia bahwa kita sanggup melewatinya. Bukan babak belur, tetapi berkemenangan, memperoleh keajaiban dan selalu dipelihara Tuhan dengan baik. Katakan amin. Jadi bangun dengan kasih, jangan dengan dasar yang lain. Yang kedua, teladan kedua adalah mendidik dengan kasih. Kita lihat ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 22 dan 23. Sebab itu jauhkanlah dirimu dari nafsu orang muda, kejarlah kebenaran, iman, kasih, damai sejahtera bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik. Karena hal itu hanya akan menimbulkan pertengkaran. Jadi berdebat bukan cara mendidik yang Bible ajarkan. Mendidik ini memang bukan hal yang mudah. Kalau di sini sudah jadi papa mama, orang tua, didik anak itu enggak mudah ya. Didik pasangan apalagi. Mendidik pegawai, cuman bisa ngelus-elus dada gitu. Mendidik itu tidak mudah. Mendidik dengan kasih. Mendidik dengan lembut mengandung kasih. Mendidik dengan keras juga mengandung kasih. Tapi banyak orang yang salah berpikir. Kalau mendidik dengan lembut nanti pasti tidak berubah. Karena orang yang dimarahi merasa aku gak dimarahi kok. Aku gak dihukum kok. Karena aku bisa melakukan kesalahan lagi. Paling cuman ditegur dengan kasih. Ada yang gak berani mendidik anaknya dengan keras. Karena apa? Takut anaknya marah. Takut anaknya minggat. Berapa banyak orang tua yang punya anak kecil ketika gak dituruti sesuatu gulung-gulung, nangis-nangis di mall itu. Kalau saya tak tinggal anak saya. Ada yang merasa bahwa mendidik harus dengan kekerasan. Dengan alasan kalau gak dididik dengan keras, dia tidak jerah. Sebenarnya cara mendidik yang benar itu seperti apa? Titus 2 ayat 11 sampai 12. Ini penting. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, saleh pada masa sekarang ini. Jadi mendidik yang benar adalah mendidik dengan anugerah. Sama-sama ngomong mendidik dengan anugerah. Yesus itu ngajar murid-muridnya dengan anugerah. Dia tidak mengadili, dia tidak menghakimi orang-orang yang berdosa. Dia tidak menghukum orang yang salah, tetapi mendidik dengan anugerah. Jangan mudah menghakimi orang. Jangan menghakimi orang hanya karena dosanya itu beda dengan kita. Saya ulangi, jangan menghakimi orang hanya karena dosanya atau kesalahannya beda dengan kita. Kita ini sebenarnya kan sama statusnya. Sama-sama orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Dosa saya,
Dosa saudara adalah sesuatu yang membuat kita punya title, punya julukan untuk Tuhan Yesus. Kalau kita ini enggak berdosa, Yesus itu enggak ada apa-apanya di dalam hidup kita. Enggak punya peran apa-apa di dalam hidup kita. Justru kita ini berdosa, kita butuh Yesus. Yesus itu punya peran sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi ketika kita mengetahui ada orang yang bersalah, ada orang yang berdosa, yang perlu kita lakukan itu bukan menghakimi tapi mendidik dengan kasih. Bahwa orang itu ketemu dengan Yesus, alami anugerah, dia pasti diubahkan dan diselamatkan. Karena mendidik dengan kasih Kristus itu sampai orang yang dididik itu mengalami anugerah dan dia akan stop berbuat salah sendiri. Saya dapat cerita waktu lalu dari sebuah video bahwa orang Indonesia itu lagi jalan-jalan ke Jepang dan dia ini ternyata perokok berat. Dia ngerokok, sudah kebiasaan seperti di Indonesia. Kalau habis kerokok bahkan rokoknya belum mati pun sudah dibuang di jalanan. Dan waktu itu di jalanan Jepang sama dia dibuang dan ada orang Jepang yang kelihatan. Orang Jepang itu melihat orang Indonesia ini buang putung rokok yang masih nyala itu. Sama dia diinjak, dimatikan, dia ambil tisu, dia ambil itu putung rokoknya, dia lap itu aspalnya, terus dimasukin putung rokok itu di tempat sampah. Bagi culture orang Jepang, kita kalau nolong orang membuang sampah itu sebuah kehormatan. Setelah itu dia hampiri orang Indonesia yang tadi buang sampah itu. Tahu saudara apa yang dia lakukan? Bukan ngomong bayar denda, bukan. Bukan ngomong lain kali jangan buang lagi. Tidak. Yang dilakukan orang Jepang ini hanya memberi hormat. It's an honor, kehormatan buat aku bisa buangin sampahmu. Orang Indonesia ini sampai shock, culture shock dia. Setelah itu, sejak hari itu, dia nggak buang sampah sembarangan lagi. Mungkin hari ini kita punya kebiasaan buruk. Nggak tahu itu suami muka, istri muka, anak muka. Yang punya kebiasaan buruk. Didik dengan kasih, didik dengan teladan, penuh anugerah. Saya percaya kita tidak bisa merubah mereka. Tapi kita masih punya Tuhan yang melimpahkan anugerahnya. Dan terlebih dari sanggup mengubahkan setiap pribadi yang saudara doakan. Katakan amin. Pasti bisa berubah asal ada Yesus. Saya yakin itu. Teladan tindakan kasih Yesus. Pertama, membangun dengan kasih. Dua, mendidik dengan kasih. Yang ketiga, merespon dengan kasih. Kita lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 2. Dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Ditopang di dalam kasih. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Di hadapan Elohim dan Bapa kita, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, tindakan kasihmu, dan kesabaranmu berharap di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Merespon dengan kasih pada orang yang baik itu mudah. Merespon dengan kasih pada orang yang mengasihi kita sangat mudah. Merespon dengan kasih pada orang yang kita kasihi sangat-sangat mudah. Tetapi ketika kita diminta merespon kasih pada orang yang jahat, mikir. Pada orang yang brengsek, sangat tidak mudah loh. Pengennya kita merespon apa? Merespon balas. Itu natural. Tetapi Yesus ajarkan yang tidak natural. Dia ajarkan kepada kita merespon kesalahan, merespon kejahatan dengan kasih. Kita ini kan sangat mudah untuk tergoda menghakimi orang atau menyalahkan orang. Kalau ada orang menyalahkan orang itu gampang sekali ikutan gitu. Kalau ada yang buruk yang terjadi itu bisa gampang memviralkan keburukan itu. Tetapi kalau ada yang baik yang terjadi bukan ikut memviralkan yang baik, malah gampang iri. Seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Tapi saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu ya.
Jadi ketika dunia berkata yang salah harus dihukum, Yesus ini melakukan tindakan kasihnya. Yang salah dikasihi, yang berdosa dihampiri anugerah, diselamatkan, yang jahat pun diampuni. Ketika bertemu dengan wanita berzina, padahal wanita berzina ini kan sudah siap dilempari batu. Yesus tidak ngomong, I love you. Tapi dengan tindakan dia mengampuni. Dan wanita itu menerima kasih dan pengampunan itu dan dia bertobat. Ketika bertemu dengan Sakeus, yang dikucilkan karena jahat, karena memeras, karena keji. Yesus tidak ngomong sama Sakeus, Sakeus, aku sayang loh sama kamu. Tapi dia hanya dengan tindakan Yesus hadir di rumahnya. Dan Sakeus bertobat dan mengembalikannya berlipat ganda. Jadi responilah kesalahan dengan kasih. Responilah yang buruk dengan kasih. Saya percaya ketika kita meresponi hal-hal yang buruk dengan kasih, ada sesuatu yang baik yang terjadi. Ada video yang mau saya putarkan, mumpung kita mau Imlek, ini videonya bahasanya Mandarin. Tapi saya bacakan aja ceritanya ya. Boleh diputar? Ini ceritanya ada suster yang sedang nyuntik seorang pemuda. Komplain, kamu lihat tanganku disuntik sampai begini. Bagaimana ini? Aku pertama kali lihat cowok seganteng ini, jadi tanganku gemeter. Gak jadi marah, orangnya pulang. Kamu kira begitu sudah dimaafkan? Jadi bagaimana? Kamu gak bisa lolos di sini. Kamu bicara dong. Ibuku melarang aku bicara dengan orang cantik dan lembut. Baiklah aku kalah, kamu pergi saja. Lain kali hati-hati ya. Gombal ya. Tapi hasilnya apa? Meskipun digombali itu gak jadi marah loh. Malah bahagia loh meskipun digombali. Coba toleh kanan kiri. Kita coba cara paling gombal yang pernah kita lakukan. Ngomong sama kanan kirimu, aku happy loh duduk sama kamu. Minggu depan duduk lagi ya. Dan ternyata merespon dengan kasih sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, sesuatu yang terlanjur terjadi. Ternyata membuat kebahagiaan. Responilah dengan kasih. Meskipun video itu tadi gombal banget gitu kan. Ketika suamimu marah, ya lakukan itu. Aku gak bisa marah sama kamu, kegantengan kamu. Gitu aja, sudah lakukanlah di rumah. Ada satu video lagi. Video ini tentang seorang pelari. Ketika berlari, tinggal 2 orang. Tinggal menang nyatok lah pokoknya. Tapi terjadi sesuatu. Dan kita lihat bagaimana respon kasihnya dia. Bisa diputarkan? Bisa saudara. Keren ya. Yang menang di mata dunia yang pertama kali pegang pita. Tapi yang menang di mata Tuhan, kamu yang bisa ngalah kasih orang kemenangan. Itu merespon dengan kasih Tuhan. Dan memang tidak mudah. Semua orang pasti pengen menang. Semua orang pasti pengen menang. Tetapi pilihlah, aku mau menang untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua orang melihat orang itu yang memberi jalan, memberi kemenangan kepada orang lain. Di mata Tuhan, dia yang menang. Tidak melihat kelemahan orang lain sebagai kesempatan buat kita menang sendiri.
tetapi melihat kelemahan orang lain untuk menyatakan kasih Kristus yang besar. Jadi di momen 2024 ini, di double portion of His presence, ketika setiap pribadi di dalam hadirat Tuhan selalu merasakan kasih Tuhan. Biarlah melalui hidup setiap kita, melalui tindakan setiap kita, orang itu bisa merasakan ada kasih Kristus yang begitu indah, yang begitu berkuasa, yang begitu besar di dalam hidup setiap kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri, praise and worship. Ada 3 teladan tindakan kasih Yesus. Yang pertama, membangun dengan kasih. Bangun apapun, bangun hubungan apapun dengan kasih Kristus Yesus Tuhan. Percaya apapun yang dibangun dengan kasih, ketika ada badai, ada topan, kita akan buktikan bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, mendidik dengan kasih. Mendidik dengan kasih adalah mendidik dengan anugerah. Bukan dengan caci maki, bukan dengan menghakimi, bukan dengan menghukum. Tetapi memberi teladan yang penuh anugerah. Dan saya percaya apa yang tidak bisa berubah oleh anugerah Tuhan pasti diubahkan. Yang ketiga, merespon dengan kasih. Responilah dengan kasih. Apapun yang baik, apapun yang buruk yang terjadi, responi dengan kasih. Karena kasih itu akan memuliakan Tuhan dan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Saya percaya, saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat, saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan Yesus. Alami dan sadari saudara dikasih Tuhan Yesus, ngomong ke kanan kirinya, kamu sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa firman ini akan sanggup dilakukan oleh kita semua. Katakan amin. Saya mendengar pujian ini dari lama, ini pujian yang sangat sederhana, pujian anak-anak. Tetapi ketika saya menyadari saya dikasih oleh Tuhan Yesus, berubah cara berpikir saya, tindakan saya di dalam mengurus sesuatu, menghandle orang karena saya punya kasih Yesus. Biarlah saudara di tempat ini mengalami kasih itu, merasakan kasih itu, dan lihat sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but
Dengan semua mata tertutup, agar saudara fokus bahwa Yesus sangat mengasihi saudara. Rasakan dan alami. Dia hadir di tempat ini dan berkata kepadamu, aku mengasihimu. Dengan mata terpejam katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Saudara yang sedang duduk, sedang berdiri, bersama pasangan, bersama anak, bersama rekan, bersama saudara, bersama sahabat, siapapun orang di sebelah saudara, gandeng tangannya, dengan mata tetap terpejam, kita naikkan pujian ini. Gandeng tangannya dan katakan, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dan mujizat terbesar di dalam hidupmu akan terjadi. Percaya kasih Tuhan akan memulihkan keluargamu, menyembuhkan semua yang sakit di dalam hidupmu. Terima dengan iman di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya kasih Tuhan akan memulihkan keluarga ini, memberkati keluarga ini, menyembuhkan keluarga ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Ada kekuatan Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menuntun dan membimbing hidup.
lu Yesus lebih lagi di tahun ini. Kami percaya tangan kami dipegang oleh Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih Tuhan Yesus. Kami semua menerima kasih Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah mulai hari ini kasih itu hadir. Kasih itu ada. Kasih itu berdiam di dalam setiap kita. Sehingga kita bisa membangun dengan kasih. Mendidik dengan kasih. Dan meresponi dengan kasih. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan anakmu yang kau kasih yang sedang terangkat. Kau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Kau yang paling tahu apa yang mereka inginkan. Saat ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Penuhi, genapi setiap janjimu atas anak-anakmu di tempat ini. Kau yang sakit, kau diberi kesembuhan. Kau yang terburuk, kau dibangkitkan dan diberi kelimpahan. Kau yang alami hal-hal yang tidak baik, percayalah Tuhan adalah jagonya yang merubah yang tidak baik menjadi baik. Sangat baik dan akan sangat-sangat baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami sepakat doa ini akan dijawab oleh Tuhan. Karena kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Terima berkat dari surga. Hanya di dalam nama Yesus, saudara yang sepakat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.